Sebenarnya saya ini duduk di depan ini nggak pantas, tapi karena perintah ya sendiko dau Bahyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan guru saya, orang tua saya, Abah Yai Gus Im, dan yang saya muliakan Abah Yai Munir, para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh budaya. Yang saya muliakan Jamiah Perahu Kanjeng muslimin maupun muslimat, dan yang saya hormati, yang saya muliakan Jamiah Perahu Kanjeng yang insyaallah malam ini Allah memberikan rahmat dan maghfirah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah memanggil orang-orang khusus, yaitu bukan orang Islam yang Allah panggil untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah manggil orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang percaya dengan kitab-kitabnya Allah, orang-orang yang percaya dengan malaikat-malaikatnya Allah, orang-orang yang percaya dengan ketentuan-ketentuan Allah, dan orang-orang yang percaya dengan Allah dan Rasulnya. Maka Allah memanggil dan memerintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dengan bangganya, dengan keagungannya, dengan keangkuhannya, dengan kegagahannya menyatakan dirinya, lalu mengikutsertakan para malaikat-malaikatnya, dan Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, yaitu orang-orang yang beriman, bukan orang Islam tapi orang-orang yang yakin akan Allah, Rasul, dan ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur orang-orang yang duduk di mana duduknya selalu mengagungkan nama Allah dan selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah di dalam hadis qudsi mengatakan, wahai Muhammad, tidak akan kujadikan dunia dan seisinya kalau bukan karena engkau. Jadi sebab adanya kita, sebab apapun di alam dunia ini, itu sebab karena Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan puasa ini Rasulullah pun diperintah oleh Allah agar mengikuti orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang sebelum kamu, kata Allah. Siapa? Ya para leluhur-leluhur, para pendahulu-pendahulunya Kanjeng Nabi. Jadi puasa ini bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi ada perintah Allah kepada Rasulullah agar tidak meninggalkan jejak para pendahulu-pendahulunya, yaitu nabi-nabi terdahulu. Maka dari itu, mari kita beragama jangan sampai meninggalkan pituah-pituah orang-orang dulu. Jangan sampai meninggalkan pituah-pituah orang-orang kita dulu.
Maka Rasulullah diperintahkan puasa oleh Allah agar tidak meninggalkan jejak-jejak para pendahulunya. Dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menerangkan di dalam hadisnya Rasulullah bahwasanya orang yang berpuasa itu memiliki dua kenikmatan, di mana kenikmatan pertama adalah kenikmatan ketika ia berbuka puasa, dan yang kedua adalah kenikmatan tak kala ia berjumpa dengan Tuhannya. Lalu di hadis yang kedua Rasulullah pun mengatakan bahwasanya gerbang daripada ibadah adalah puasa. Maka dari itu pintu daripada ibadah kita yaitu adalah berpuasa. Lalu Imam Ghazali membagi 3 perkara puasa. Pertama, puasanya orang awam atau puasanya orang yang pada umumnya, yaitu mereka menahan haus dan lapar. Maka ini puasanya orang awam atau orang-orang yang pada umumnya hanya menahan haus dan lapar. Dan ada tingkatan yang kedua yaitu puasanya orang khawas. Puasanya orang khawas ini bukan hanya menahan perut dari lapar dan haus, tetapi dia menahan penglihatan, lisannya, matanya, telinganya dari pendengaran-pendengaran yang sekiranya mendekati perkara-perkara dosa. Yang ketiga adalah puasanya orang khawas bil khususil khawas, yaitu puasanya orang khusus bil khusus. Ini puasa orang-orang yang luar biasa, yaitu puasa yang tak kalah hatinya, pikirannya tidak boleh terpaut oleh kesenangan dunia. Nah, ini Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjabarkan 3 perkara bab puasa menurut tingkatan masing-masing. Maka dari itu mari di perahu Kanjeng ini kita dididik oleh mursyid kita bagaimana kita mengaji bukan cuma dari kulit atau dari syariat, tetapi kita dikenalkan bukan cuma di luar tetapi di dalam. Maka dari itu bersyukur barang siapa orang-orang yang duduk, kata Rasulullah, di akhir zaman yang ditakutkan oleh Rasulullah adalah pengertian-pengertian atau pemahaman-pemahaman dari tingkatan syariat sampai tingkatan-tingkatan terus naik ke atas. Maka itu bersyukur kita dibimbing oleh guru kita bukan cuma mengenal diri kita, tetapi tahu tujuan kemana kita akan kembali. Maka bersyukur kita dibimbing oleh guru kita, dikenalkan, bukan cuma dikenalkan tapi dibimbing, diajarkan kajian-kajian tasawuf melalui jalur-jalur sholawat. Sebab apa? Kalau kita tidak melalui gerbang pintu Nabi Muhammad, sehebat apapun pemahaman hakikat kita, sehebat apapun pemahaman ma'rifat kita, tapi tidak melalui jalurnya Nabi Muhammad, ini sangat licin. Kadang-kadang kita terpleset dengan kebenaran yang kita anggap kebenaran itu dari diri kita sendiri tanpa bimbingan guru. Maka sangat berbahaya orang-orang yang tidak memiliki guru untuk belajar. Maka dalam pembelajaran wajib kita punya guru. Sebab apa? Tak kala kita, walaupun kita tahu rambu-rambu dalam perjalanan, tapi yang namanya manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya lupa. Maka wajib kita memiliki guru agar kita itu pasti tujuannya dan tidak akan pernah salah. Kalaupun salah, guru kita pasti akan memberitahu. Maka penting dalam menuntut ilmu wajib ada gurunya. Siapa orang yang ngaji, yang menuntut ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Maka dari itu mari kita semangat ngajinya, istiqomah. Insyaallah semakin lama kita ibarat hati kita ini penuh dengan kotoran atau debu. Semakin lama hati kita ini dipoles, dipitulasan, insyaallah Allah akan memberikan cahaya-cahaya. Sebab apa? Majelis-majelis taklim itu bagaikan matahari. Orang yang terlalu dekat melihat matahari itu gelap. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang dekat itu nggak ngaji, yang dekat-dekat nggak ngaji, malah yang jauh itu biasa. Sebab mereka melihat cahaya itu terlalu dekat. Kadang-kadang yang jauh datang tapi yang dekat nggak datang. Sebab apa? Mereka terlalu dekat melihat matahari sehingga gelap, tidak melihat cahaya itu. Nah, maka dari itu kita mari istiqomah, semangat. Kita doakan guru kita panjang umur, diberi sehat selalu, dan kita semuanya diberi istiqomah, mendapat aliran
syafaatnya Rasulullah dan mendapat barokah daripada guru-guru kita, para kiai-kiai kita dan para sesepuh-sesepuh kita. Pertama satu, di sini kita diajari oleh guru kita akhlak, terutama akhlak batin kita, agar kita selalu berprasangka baik terutama terhadap guru kita. Jangan sampai kita punya pikiran-pikiran yang kurang baik terhadap guru-guru kita. Sebab apa? Dari itu awal mula ketidakbarokahan ilmu kita, sebab ada prasangka-prasangka baik, prasangka-prasangka buruk kita terhadap pembimbing kita. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maring pangeran iku bisa dadi dalan, lelakune budi pekerti manggon ana sirining ati, senajan abot dilakoni